Berikut ini merupakan strategi pengendalian thermal. Yang pertama adalah penggunaan shading dan penggunaan filter. Sun shading atau sun shader berfungsi sebagai pembayang sinar matahari. Sifat dan karakteristik shading antara lain berbentuk masif dan tanpa lubang, sehingga sinar matahari tidak dapat ditransmisikan. Sedangkan sun filter berfungsi sebagai penyaring sinar matahari. Sifat dan karakteristik sun filter berupa objek yang transparan dan berlubang, sehingga masih ada radiasi panas yang ditransmisikan. Bisa kita lihat pada gambar di bawah. Gambar di sebelah kiri bawah merupakan contoh aplikasi dari sun shader. Kemudian pada gambar di sebelah kanan bawah merupakan contoh pengaplikasian menggunakan sun filter. Berikut ini merupakan contoh dari shading device, yaitu misalnya sirip penangkal sinar matahari yang dapat berupa vertikal, horizontal, maupun kombinasi. Bidang dinding, atap balkon, atap lebar, kisi-kisi atau louver, kerai otomatis atau automated blinds. Dari gambar di bawah, kita bisa melihat contoh pengaplikasian shading device pada bangunan rumah tinggal. Pada bangunan tersebut, shading device yang digunakan berupa sirip penangkal sinar matahari berbentuk bidang, atap, dan juga balkon. Pertimbangan dimensi shading device antara lain yaitu pertama dari kebutuhan pembayangan, kedua kebutuhan view, dan yang ketiga kebutuhan estetika. Berikutnya, strategi shading dan filter dapat berupa recess sun space, yaitu adalah pengurangan atau subtract pada suatu lantai bangunan sehingga diperoleh pembayangan terhadap radiasi panas matahari melalui balkon. Pertimbangan dimensi recess sun space yang pertama adalah kebutuhan pembayangan, yang kedua kebutuhan view, dan yang ketiga adalah kebutuhan estetika. Selanjutnya, strategi shading dan filter yang lain adalah mengaplikasikan transitional space, yaitu pengurangan pada bangunan atau subtract pada bangunan dengan dimensi yang cukup besar sebagai pembayangan terhadap radiasi matahari dan berfungsi sebagai ruang transisi udara. Pada gambar di bawah merupakan gambar dari bangunan Menara Mesin Niaga di Malaysia. Pada gambar kita bisa melihat letak dari transitional space. Pertimbangan dimensi transitional space adalah yang pertama kebutuhan pembayangan dan yang kedua kebutuhan estetika. Strategi shading dan filter selanjutnya adalah berupa secondary skin yang berfungsi sebagai filter penerimaan radiasi panas matahari. Alokasinya tidak sekedar di depan bukaan, tetapi dapat menutupi fasad bangunan. Pertimbangan dimensi secondary skin yang pertama adalah kebutuhan filter, yang kedua adalah kebutuhan view. Pertimbangan desain secondary skin yaitu yang pertama adalah kenyamanan thermal, kedua kemudahan konstruksi, kebutuhan estetika, kebutuhan view, dan durability. Pada gambar di bawah, kita dapat melihat pengaplikasian secondary skin pada sebuah rumah tinggal. Secondary skin memungkinkan adanya pergantian udara yang dapat masuk melalui celah di antara kulit bangunan. Strategi shading dan filter yang berikutnya adalah pengaplikasian material kaca, yaitu yang pertama adalah double glass. Fungsinya adalah memfilter transmisi radiasi matahari yang masuk ke dalam bangunan. Selain itu, double glass juga dapat mereduksi kebisingan. Double glass juga dapat menurunkan energi listrik, misalnya saja beban kerja pada AC. Strategi shading dan filter berikutnya
adalah penggunaan material kaca yang dapat menyerap dan memantulkan. Kaca yang dapat menyerap atau absorbing glass yaitu merupakan monotone glass, yaitu kaca tunggal dengan sedikit warna dari logam kobalt, besi, dan selenium, sehingga mampu menyerap energi radiasi matahari. Reflective glass atau kaca yang dapat memantulkan berupa mono-coated glass atau kaca tunggal dengan lapisan tipis antara campuran oksida logam, sehingga mampu memantulkan energi radiasi panas matahari. Kemampuan menyerap dan memantulkan dari sebuah kaca ditentukan oleh ketebalan dan warna kaca. Selanjutnya, strategi shading dan filter mengaplikasikan kaca dengan low emissivity glass, yaitu kaca dengan emisivitas rendah, sehingga mampu memfilter penerimaan radiasi panas matahari. Low E glass biasanya memiliki rentang antara 0 hingga 1, yang mana ketika nilainya 0, maka kaca akan lebih memantulkan. Sedangkan jika skala 1, maka kaca akan lebih banyak menyerap energi panas, biasanya berwarna hitam. Kualitas dari low E glass ditentukan oleh kualitas coating, lokasi coating metal, dan jenis kaca. Selanjutnya, pertimbangan dalam pemilihan kaca sebagai material penutup, yaitu dilihat dari kemampuan kaca melalui selectivity. Selectivity adalah light transmittance per solar factor. Pertimbangan selanjutnya adalah perolehan kenyamanan thermal dan efek silau yang dimunculkan dari material tersebut. Pertimbangan selanjutnya adalah energi operasional bangunan yang terkait dengan kenyamanan thermal. Selanjutnya, pertimbangan dalam pemilihan kaca adalah dari faktor view, ekonomis, nilai estetika, dan juga maintenance atau perawatan.